Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di video terbaru Ruang Bahagia, yang dimana kita bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menaklukkan GERD dan anxiety disorder. Teman-teman, suasana di tempat saya saat ini sedang dalam kondisi yang sangat indah. Lihat teman-teman, bisa lihat ya, ciptaan Allah, Masya Allah, luar biasa. Sunset ya, ini menunjukkan pukul 5 sore teman-teman. Sepulang kerja aku menyempatkan waktu untuk bisa sama-sama berbagi cerita sama teman-teman, berbagi pengalaman sama teman-teman, karena saya merasakan betul bagaimana rasanya dulu saya berjuang sendirian ya, untuk menyembuhkan atau untuk keluar dari zona yang sangat tidak nyaman ini teman-teman ya. Oke, kira-kira ada berapa pertanyaan hari ini, Bi? Kita akan jawab sekitar 3 pertanyaan ya. Oke. Dari teman-teman. Siap. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Oke, Ya. siap. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah penyakit GERD dan anxiety ini mematikan atau tidak? Oke, saya itu teman-teman terkena GERD dan anxiety disorder itu di tahun 2020 pada saat COVID-19 sedang tinggi-tingginya ya saat itu. Banyak sekali berita negatif masuk ke dalam pikiran saya ya di saat itu, karena di TV dimanapun pembicaraan kita memang sedang membicarakan tentang berita buruk. Nah, akhirnya saya mungkin ke-trigger di saat itu. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih survei membuktikan ya, sebenarnya ada penelitiannya ya. Jadi GERD dan anxiety disorder itu tidak mematikan teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa baca artikel di atas ya. Di sini kita tahu jawabannya ya, bahwa memang penyakit GERD dan anxiety disorder itu sama sekali tidak mematikan teman-teman ya. Itu hanya terkena gangguan lambung saja, yang memang itu sebenarnya teman-teman dengan kita berobat ke dokter, mengobati lambung yang lukanya, kemudian kita bisa mengontrol pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri kita, sebenarnya kita akan baik-baik saja teman-teman. Teman-teman harus percaya diri dulu deh ya, bahwa penyakit GERD dan anxiety disorder itu tidak mematikan. Teman-teman mungkin bisa lihat para pejuang atau para mentor yang dulunya sama-sama terkena penyakit GERD dan anxiety disorder, sampai hari ini mereka baik-baik saja. Bahkan mereka selalu menebar ilmu-ilmu untuk mengajak teman-teman juga bisa bangkit, bisa berjuang lagi, bisa sehat kembali bersama-sama sama kita. Berarti penyakit ini tidak mematikan ya? Sama sekali tidak. Jangan termakan hoax. Betul. Di internet ya? Ya, nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman terkena sesuatu atau ada beberapa yang mungkin dirasakan di dalam tubuh teman-teman, sebaiknya menurut pendapat saya ya, daripada teman-teman overthinking gak jelas ya, atau cari-cari scroll-scroll sendiri itu di TikTok, di snack video, di apapun, di platform media sosial media manapun. Jadi lebih baik teman-teman datang ke ahlinya, ke dokter, konsultasi seperti itu ya. Kalau kata dokter teman-teman baik-baik aja, oke, berarti yang error itu siapa? Yang error itu diri kita sendiri, pikiran kita. Seperti itu teman-teman, jangan terjebak ya. Karena banyak di sosial media itu atau di internet itu jualan obat ya. Betul. Yang pada akhirnya jualan ketakutan. Sebelum apa-apa, mending medical check up dulu. Kalau sudah membuktikan medical check up, teman-teman misalnya kena gastritis, kena asam lambung, kena tukak lambung, kena gangguan lambung, ya berarti konsen ke situ. Nggak usah pikirannya melebar kemana-mana, takut ini, takut itu, jangan-jangan ini pertanda saya, jangan-jangan ini akhir dari segala-galanya, seperti itu. Tidak ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua adalah terkait dengan kelayangan. Ini banyak teman-teman ini sering kelayangan dan seterusnya. Bagaimana cara menghadapi atau mengobati kelayangan ini ya? Oke. Teman-teman, yang namanya kelayangan itu bisa disebabkan oleh 2 hal ya. Ini menurut pengalaman saya, dan teman-teman harus ingat bahwa sensasi dari 1001 macam sensasi psikosomatis yang saya dulu alami ya, kelayangan ini adalah yang paling awet berada di dalam diri saya teman-teman ya. Jadi awet banget, lama berbulan-bulan gitu ya. Nah, untuk menyembuhkannya seperti apa teman-teman? Salah satunya adalah untuk menyembuhkan, penyebabnya dulu ya saya jelasin. Penyebabnya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama,
teman-teman dalam kondisi lelah, kurang tidur, seperti itu ya, kurang istirahat. Nah, yang kedua adalah kurang asupan makanan yang bergizi ke dalam tubuh kita. Nah, teman-teman bisa cek kedua hal itu ya. Jadi teman-teman, apakah tidur teman-teman sudah cukup 7 sampai 8 jam sehari semalam, dan itu memang tidur yang deep gitu ya, tidur yang benar-benar nyenyak, tidak gelisah, tidak tidur bangun. Nah, kayak gitu itu masih belum dikatakan tidur yang benar-benar pules, belum ya. Jadi itu harus dievaluasi. Kalau kondisi teman-teman masih seperti itu ya wajar, keleyengannya masih nempel-nempel di dalam diri kita gitu ya. Atau misalnya ibu menyusui kan bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, itu juga sama. Keleyengannya pasti akan senantiasa nempel gitu dalam diri kita. Tapi tidak usah dicemaskan karena itu hanya apa ya, hanya respon tubuh saja ya di saat kondisi teman-teman kurang istirahat, kurang asupan makanan bergizi, kurang makanan sehat, bahkan telat makan juga bisa menyebabkan keleyengan. Nah, maka dari itu teman-teman, menurut pendapat saya sebaiknya teman-teman memperbanyak waktu makan tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit gitu ya. Kalau saya dulu itu saya sudah jelaskan, mungkin kalau follower saya yang lama itu jam makan saya ya teman-teman itu dibagi 6 di dalam sehari semalam. Yang pertama itu di jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Seperti itu. Jadi saya menutup makan malam itu di jam 6 sore. Agar apa? Agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dicernanya sempurna. Kan 3 jam sebelum tidur ya gitu. Jadi teman-teman diusahakan orang yang punya penyakit lambung ini harus benar-benar menyayangi kondisi lambungnya. Makanan juga harus diperhatikan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh apakah bergizi tidak, apakah bermanfaat tidak untuk diri kita. Sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan asal udahlah asal ada yang masuk aja, tidak teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan porsi makannya, isi piringnya tuh apa, apakah ada seratnya, apakah sudah ada proteinnya, karbonya sudah cukup atau belum gitu ya. Asupan minum juga sama teman-teman ya, minum kurang lebihnya itu 2-3 liter sehari tergantung berat badan dan kondisi tubuh. Seperti itu teman-teman. Baik, menarik sekali. Jadi termasuk dalam makanan ini harus diperhatikan nilai gizinya ya, jangan asal dimakan begitu ya. Iya, betul. Jangan misalnya gini ya, kayak udahlah dah aku mah yang ada di rumahnya seblak. Nah, kayak gitu. Itu apa coba teman-teman ya kalau Tidak ada kita gizinya ya. analisis? Kalau kita analisis yang ada malah banyak micinnya gitu ya. Kerupuknya apa coba gizi dari kerupuk? Apa kecuali isi seblaknya diganti ya, kecuali isi seblaknya mungkin diganti dengan tahu, dengan telur, dengan ayam seperti itu ya. Mungkin itu bisa inilah, dengan juga tidak memperbanyak micin di dalamnya. Baik. Seperti itu. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini yang cukup banyak juga menjadi pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana cara menghilangkan menanggulangi atau mengendalikan rasa takut ya, rasa khawatir, rasa takut ini luar biasa sehingga lebih ke pikiran negatif yang betul, muncul. pikiran negatif lah begitu. Oke teman-teman, simple kalau dari saya. Cara menghilangkan pikiran negatif ya dengan cara jangan dipikirin. Oke, teman-teman paham sampai di sini ya. Jadi kita itu jangan sampai terlena, terperosok dengan misalnya rasa ingin mati itu muncul. Oke, di sore hari. Nah, jam-jam segini biasanya orang yang terkena anxiety disorder itu pikirannya udah melambung kemana-mana ya. Nah, kenapa? Jangan heran teman-teman, ini kan mau pergantian dari dari siang ke malam gitu ya. Suasana sendu, mungkin teman-teman juga yang tadinya mungkin melihat ini semua terang, tiba-tiba redup kayak gitu-gitu. Itu memang jam kumat jam kumat pikiran negatif itu di sore hari. Teman-teman harus ingat itu ya. Jadi ketika ada pikiran negatif di sore hari muncul, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah bangun dari tempat tidur teman-teman atau bangun dari tempat duduk teman-teman, keluar. Atau kalaupun tidak keluar, teman-teman menyibukkan diri entah itu dengan ngaji, entah itu dengan mendengarkan ceramah, dengan ngobrol dengan orang lain ya. Telepon misalnya, kalaupun teman-teman gak ada teman di rumah, ada yang bisa diajak ngobrol, atau misalnya dengan baca Quran masih ketakutan, dengan mendengarkan ceramah malah makin takut ya, teman-teman coba telepon teman atau saudara jauh gitu ya. Atau misalnya kalaupun tidak nelpon, teman-teman bisa ngobrol dengan orang yang di sekitar rumah, dengan tetangga, atau dengan masak teman-teman, sibukkan diri teman-teman. Nah,
Karena kalau misalnya kita tidak menyibukkan, kita akan semakin terlena, terperosok, jadi pikiran negatif yang lain-lainnya tuh muncul, oh iya ya, aku pernah baca artikel tentang ini dan dia juga meninggal. Oh iya ya, si orang itu juga dulu sakit kepalanya itu begini. Oh dia juga meninggal. Oh iya ya, dia kena ambeien juga ujung-ujungnya meninggal. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi terus gitu ya kalau misalnya kita duduk. Tapi kalau misalnya dengan cara kita menyibukkan diri dengan hal-hal positif gitu ya. Insya Allah teman-teman, pikiran negatif itu akan bisa terkendalikan walaupun memang dia hadir lagi it's okay, nggak apa-apa karena dengan jadi teman-teman harus punya mantra begini ya, ini dari versi saya sendiri. Oke, silahkan kamu hadir, dia cuma numpang lewat doang, udah gitu aja teman-teman ya, jangan sampai terlena. Jujur teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya itu kan udah sekitar 2 tahunan ya Bi ya, nggak kumat lagi ya. Nah, kemarin itu saya karena ada yang dirasa di dalam tubuh, saya sempat kumat teman-teman. Bahkan abinya tuh bilang, ya Bi ya, oh ternyata orang yang kena anxiety disorder itu gak boleh sakit gitu ya. Karena memang kena, gak apa-apa teman-teman. Jadi karena saya sudah bisa mengontrol pikiran itu, oke, dia cuma hadir doang, oke, no problem gitu. Kalaupun dia misalnya seminggu 2 minggu hadir, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah berpikiran positif terus. Oke, dia cuma numpang lewat, gak apa-apa. Kita fokus aja dengan rutinitas sehari-hari kita dan usahakan rutinitas kita sehari-hari itu tidak monoton teman-teman, tapi aktif gitu ya, aktif keluar rumah, entah itu misalnya pagi-pagi, jadi ada jadwalnya gitu, dalam keseharian itu ada jadwalnya, pagi bangun tidur ngapain, setelah bangun tidur ngapain, beres-beres atau segala macam, terus misalnya jam 12 ngapain, jam 7 malam ngapain, sampai ke malamnya itu ada terjadwal gitu teman-teman, jangan sampai ada space waktu yang kosong. Nah, karena pikiran negatif itu biasanya muncul ketika kita gabut teman-teman ya. Nah, insya Allah teman-teman dalam waktu dekat juga saya sedang membuat e-book ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa baca e-booknya, bisa pelajari cara saya sembuh tuh seperti apa, dari awal sampai akhir itu saya jelasin, sampai saya sekarang bisa beraktivitas tanpa takut keluar rumah, tanpa takut ada orang yang jahit dan lain sebagainya. Justru malah keberanian itu sekarang muncul banyak gitu teman-teman ya. Insya Allah akan segera rilis, teman-teman tungguin aja, doakan saja, mudah-mudahan di pas waktu yang tepat kita akan sharing bareng-bareng ya Bi ya, yang mungkin nanti kita akan share linknya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin tadi ya udah 3 pertanyaan ya Bi ya hari ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya karena waktu sudah mulai sore ya, udah 5:30. Terima kasih banyak udah nonton terus, udah setia terus dengan video saya. Walaupun kemarin saya sempat menghilang teman-teman, mohon maaf ya dengan berbagai kesibukan, tapi insya Allah sekarang kita mulai menyempatkan lagi ya Bi ya, untuk kita aktif sama-sama berbagi cerita sama teman-teman, dan saya senang bisa membantu teman-teman. Bahkan yang bisa mau cerita di WA juga boleh, nanti boleh teman-teman sharing ya lewat DM Instagram dulu, nanti saya kasih nomor WA saya. Kalau di sini sensitif ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah selalu nonton video saya. Semangat, kita sembuh dan menyembuhkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.